Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam mata kuliah apa teman-teman? Binagera. Oke, untuk mata kuliah Binagera ini berada pada semester 3. Kemudian berapa SKS dan JS untuk mata kuliah ini? 2 SKS. Oke, baik. Untuk prasyarat dari mata kuliah ini sendiri atau Binagera ini sendiri yaitu terkait dengan anatomi fisiologi. Sudah dapat anatomi? Sudah. Oke, siapa dosennya kemarin? Pak Agung. Pak Agung. Oke, Dokter Agung ya. Ininya yang mendapatkan. Jadi kenapa di mata kuliah Binagera ini ada prasyarat anatomi fisiologi? Karena memang keterampilan daripada luaran capaian daripada mata kuliah ini nantinya berkaitan dengan bagaimana kalian dapat mampu melakukan sebuah terapi ataupun sebuah latihan fisik yang kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan terkait dengan fisik ataupun motoriknya seperti itu. Oke. Di sini perkenalkan saya Rizky Fajar Pradipta selaku pengampu mata kuliah Binagera selama 1 semester ini. Nah, nanti apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang kita kerjakan serta luaran dari atau capaian dari perkuliahan ini nanti akan kita coba bahas sebentar sebelum kita masuk pada substansi isi materi. Seperti itu. Oke, izinkan saya menjelaskan. Di depan sudah muncul RPS daripada mata kuliah Binagera, di mana tujuan kita koordinasi awal ini, orientasi perkuliahan ini supaya kita bisa mensepakati kira-kira apa saja yang harus teman-teman kerjakan dan tagihan tugas dan segala macam bentuk daripada yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran dari mata kuliah ini nanti kita akan sepakati secara bersama-sama. Oke, baik. Untuk yang pertama kaitannya dengan CPMK ya, teman-teman. Di mana di sini ada 3 CPMK di mana kaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa nantinya memiliki pengetahuan yang utuh terhadap konsep dasar dari Binagera. Jadi nanti teman-teman sebelum melakukan praktek paling tidak harus memahami secara utuh konsep daripada Binagera. Jadi sehingga dalam nantinya melakukan sebuah implementasi atau praktek itu bisa melakukan dengan baik dan benar serta memang tujuannya bisa memberikan perubahan. Nah, namanya membina itu berarti kan harus ada sedikit perubahan progres meskipun tidak banyak. Sedikit saja perubahan itu sudah sebagai bentuk capaian dari teman-teman dalam melakukan sebuah pembinaan gerak pada kalau kita bisa nyebutnya kalau dalam ilmu ranah kedokteran itu pasien, tapi kalau kita mungkin lebih klien atau apa sebutan yang lain yang tepat untuk sasaran terapi kita seperti itu. Ya, di sini yang pertama, yang kedua yaitu mengetahui pengetahuan yang utuh mengenai kondisi individu mulai dari gangguan sensoris, motoris, vertigo, strokoma, trauma kepala, cord injury, syaraf tepi dan neuromuskular dan penyakit degeneratif yang lainnya. Terus kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa memiliki pemikiran logis, sikap dan etika dalam melakukan layanan Binagera pada anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam CPMK ini terbagi lagi atau di breakdown kembali menjadi sub CPMK supaya lebih rinci dan spesifik kira-kira yang dimaksud dengan pengetahuan utuh itu yang seperti apa. Jadi nanti teman-teman diharapkan yang pertama mampu menjelaskan hakikat Binagera, terus kemudian berikutnya mampu mendeskripsikan konsep dasar dalam Binagera, kemudian mampu menjelaskan peralatan dalam Binagera untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama adalah Binagera secara umum, di mana seperti apa sih Binagera itu. Nah, supaya teman-teman mempunyai pandangan dan perspektif terkait Binagera itu sendiri. Kemudian kita mampu mengenal seluruh alat. Jadi nanti banyak alat yang digunakan dalam melakukan proses Binagera seperti itu. Jadi
tidak hanya menggunakan kemampuan kita, tapi juga kita perlu menggunakan kemampuan kita dikombinasikan dengan alat bantu supaya bina gerak itu bisa dapat optimal dilaksanakan seperti itu. Oke, selanjutnya pada sub CPMK yang kedua, yaitu mampu mendeskripsikan jenis-jenis penyakit yang dialami, mampu mendeskripsikan hambatan yang dialami, kemudian oke, sudah. Jadi ada dua untuk sub CPMK yang kedua, yaitu mendeskripsikan jenis-jenis penyakit dan mendeskripsikan hambatan yang dialami oleh individu. Jadi kita perlu makanya tetap nantinya dalam bina gerak itu kita mengenal ilmu identifikasi dan asesmen, lebih kepada kira-kira kebutuhan apa yang yang perlu diperlukan oleh sasaran target kita, dalam artian supaya mengoptimalkan dan dalam membantu mereka dalam kondisi pembelajaran ataupun aktivitas sehari-hari lainnya, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir kaitannya dengan implementasi, yaitu jenis layanan, menganalisis jenis layanan, dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan atau aktivitas bina gerak. Nah, jadi di poin ketiga ini nantinya teman-teman diharapkan mampu mempraktekkan, jadi tidak hanya merancang atau mengasesmen, tapi juga mampu menyusun atau merancang programnya yang kemudian teman-teman implementasikan, kemudian teman-teman praktekkan, seperti itu. Karena diharapkan capaian pembelajaran daripada bina gerak ini nantinya tidak hanya pada konsep rancangan program, tapi juga implementasi, seperti itu. Nah, nanti selama 1 semester kita mencoba untuk bagaimana kita dapat secara runtut dan terstruktur untuk mengikuti tahapan-tahapan daripada capaian untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini. Nah, itu. Terus kemudian nanti daftar pustaka, kepustakaan atau buku yang bisa dipakai, mohon nanti bisa salah satunya di sini saya merancang sebuah buku ajar yang nantinya bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan terkait dengan ini, bukunya olahraga adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini nanti di dalamnya ada paling tidak di bab, ada di salah satu bab di dalam buku ini yang nantinya bisa diadaptasikan terkait dengan perancangan bina gerak itu sendiri di dalam upaya kita untuk membantu untuk memberikan latihan kepada anak dengan berkebutuhan khusus, seperti itu. Nah, nanti selain buku ini tadi yang dijadikan rujukan, nanti ada beberapa buku lainnya, kurang lebih ada 12 kalau tidak salah, 12 buku yang sudah disiapkan. Nah, nanti bisa diakses secara digital ya teman-teman. Jadi silahkan nanti akan saya sharing materi terkait dengan buku yang akan kita gunakan. Terus kemudian untuk rancangannya seperti biasa kita nanti tetap menggunakan sistem tatap muka, sinkronus dan asinkron, seperti itu. Jadi kita tetap memanfaatkan si Pejar sebagai rumah atau arsip digital kita yang nantinya supaya jejak digital penugasan kita tetap tercover dengan baik, makanya tetap nanti diunggah dan digunakan di dalam si Pejar, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk proses atau metode pembelajaran kita menggunakan project base. Jadi nanti untuk selain ada tes formatif dalam UTS dan UAS, kita juga nanti akan ada project base. Nah, kira-kira project base-nya seperti apa kita sepakati nanti di akhir ya saat evaluasi, kurang lebih, tapi kaitannya dengan praktek. Jadi mempraktekkan. Jadi nanti mungkin project base-nya adalah teman-teman merancang sebuah identifikasi dan asesmen, kemudian teman-teman merancang sebuah program bina gerak yang tepat, yang cocok untuk target sasarannya, seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dibagi kira-kira untuk anak dengan hambatan sensoris, bisa anak dengan hambatan penglihatan, tunanetra, tunarungu, kemudian hambatan fisik, nanti teman-teman juga dibagi beberapa kelompok. Jadi tidak hanya langsung ujuk-ujuk membuat program, tapi teman-teman perlu melakukan identifikasi dan asesmen
identifikasi dan asesmen terlebih dahulu, yang kemudian baru dirancangkan programnya seperti apa. Karena kaitannya kita bukan fisioterapi dalam artian ilmu medis, tapi kita tetap pada ranah tataran pendidikan seperti itu. Jadi perancangan programnya nanti tetap pada sasarannya adalah sasaran di mana teman-teman kaitannya sebagai support system dalam pembelajaran seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi nanti sesuai dengan RPS-nya nanti secara offline atau online-nya itu kita sudah paling tidak terbagi 70-30. Jadi nanti 30% secara sinkronus maupun sinkronus itu nanti kemungkinan kalau mungkin saya berhalangan hadir karena ada suatu aktivitas atau kegiatan lainnya, nanti bisa tetap perkuliahan dilaksanakan secara asinkron. Jadi tidak harus menunggu saya, teman-teman bisa secara aktif mandiri membaca materi yang sudah tersedia di dalam si Pejar secara asinkron. Nah, nanti kalau di sana di dalam pertemuannya itu ada instruksi penugasan dan sebagainya, silahkan dikerjakan dan dibaca, dipahami seperti itu. Oke, itu yang perlu diketahui terkait proses perkuliahan ya. Jadi kemudian nanti tetap ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. UTS-nya mau seperti apa? Mau tes tulis, lisan, atau penugasan? Penugasan ya, lebih penugasan ya. Oke, baik. Nah, penugasan ya kita sepakati UTS-nya nanti bentuknya penugasan, entah nanti membuat sebuah artikel ilmiah atau sebuah karya ilmiah ya. Nanti mau bentuknya mau individu ataupun kelompok, kita akan sepakati bersama di minggu pekan UTS seperti itu ya. Oke, itu UAS-nya. Apakah cukup paparan laporan atau ingin bentuknya tes formatif, tes tulis, tes lisan? Laporan ya, laporan berarti project base nantinya digunakan sebagai substansi penilaian tersendiri, namun untuk performance saat nanti kalian di lapangan dan kalian di kelas saat memaparkan itu menjadi nilai akhir semester. Seperti itu ya, kita sepakati ya. Oke. Baik, untuk bobot skor sendiri ini di sini sudah saya bagi sekian persen ya. Nah, ini. Oke. Untuk presensi itu bobotnya kurang lebih 10%. Ya. Disepakati? Oke. Terus kemudian keaktifan individu. Nah, jadi di sini keaktifan meskipun prosesnya kelompok tapi tetap nanti ada penilaian secara individu. Nah, nanti entah kalaupun memang secara berkelompok itu mungkin akan saya berikan instrumen sejawat, jadi nanti bisa saling menilai temannya kira-kira kontribusi seperti apa dari teman-temannya yang dinilai secara individu. Itu nanti yang akan menjadi pertimbangan daripada keaktifan individu dalam saya memberikan penilaian seperti itu. Kemudian ujian tengah semester tadi sudah kita sepakati berbentuk artikel karya ilmiah ataupun sejenisnya ya, yang bentuknya penugasan itu dengan bobot nantinya 20%. Kemudian ujian akhir semester dalam bentuk performan daripada tadi ya, aktivitas tetap dengan basisnya laporan tugas proyeknya. Terus kemudian laporannya sendiri, nah, itu nanti akan bernilai kurang lebih 35%. Jadi nanti UAS-nya akan bernilainya terkait performan kalian ketika melakukan paparan ataupun saat di lapangan. Terus kemudian yang terakhir yaitu bentuk laporan tugas proyeknya yaitu 35%. Nah, penilaian secara individu dari substansi laporan dan penilaian ini tadi yang saya sampaikan sejawat. Jadi nanti ada form penilaian khusus buat teman-teman, karena kan saya tidak tahu kan teman-teman aktivitasnya di dalam kelompok seperti apa, kontribusinya seperti apa, tapi kan yang lebih tahu adalah teman-teman. Dan saya harap penilaiannya objektif, jangan subjektif, bukan karena tidak senang dengan ini akhirnya menilainya jelek. Nah, diusahakan seobjektif mungkin, kesel nggak kesel, seneng nggak seneng dengan temannya, diusahakan tetap secara objektif. Kalau memang dia memberikan sumbangsih, memberikan peran sangat
besar dalam pembuatan laporan atau penyusunan laporan, ya harus dibuatkan dinilai sedemikian rupa. Tapi kalau memang dia tidak memiliki peran atau sumbangsih dalam kegiatan aktivitas tersebut, silakan bisa bisa diberikan penilaian yang layak. Nah, itu mungkin yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Apakah disepakati penilaiannya? Sepakat ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari ini terkait dengan mulai dari awal tadi saya menjelaskan dengan sampai pada evaluasi yang nantinya akan kita gunakan, atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita menginjak ke materi yang pertama, saya tadi di dalam menyampaikan saat orientasi perkuliahan ke teman-teman, salah satu prasyaratnya adalah sudah selesainya mata kuliah anatomi fisiologi. Coba mungkin untuk penyegaran aja untuk kita semua, ya kan? Untuk penyegaran supaya kita mengingat kembali anatomi fisiologi seperti apa. Di depan sudah ada kerangka manusia nih. Nah, kira-kira untuk refreshment saja, ada yang menjadi volunteer untuk maju untuk bantu saya menjelaskan gambar yang ada di depan ini seperti apa. Monggo. Untuk refreshment aja, kita ini belum masuk ke penilaian. Oke, silakan. Namanya siapa, Mbak? Iya, silakan dibantu. Bisa di sebelah sini, Mbak Jeng. Nah, biar teman-temannya bisa melihat dengan jelas. Nah, ini dari materi yang saya peroleh dari anatomi fisiologi dapat dilihat ya, ini kerangka kepala, ini anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Di kepala ada tulang dahi, tulang baji, tulang kepala belakang, ada tulang mata, hidung, rahang atas dan rahang bawah. Untuk anggota gerak atas terdiri dari lengan atas, tulang belikat, tulang selangka, tulang lengan atas, terus tulang hasta sama pengumpil sama tulang jari-jari tangan. Untuk gerak bawah ada tulang paha, tulang jari-jari kaki, terus ada tulang kering sama tulang yang ini, lupa satunya. Ya. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, ya terima kasih. Tolong beri applause untuk Oke, baik ya. Paling tidak kita sudah merefresh ya, kaitannya dengan anatomi. Makanya kaitannya bina gerak, namanya gerak itu berarti kan kaitannya dengan mobilitas, berarti kan kaitannya dengan fungsi-fungsi tubuh ini. Nah, apakah hanya pada hal ini, Pak? Dalam artian kaitannya dengan bina gerak dan sebagainya, tidak, tapi yang lebih cenderung berpotensi untuk bisa kita latih adalah bagian gerak tubuh ini, seperti itu. Jadi kenapa pentingnya kita memahami anatomi tadi? Nah, di samping itu kan tadi ada dalam substansi cakupan indikator materi, ada kaitannya kelainan-kelainan. Kenapa kita harus mengenal? Supaya kita bisa tidak kalau kita bilang mal praktek kan seperti itu. Bukannya kita malah membuat mereka bisa membina tadi kan, membina gerak tadi, bukannya malah kita membina gerak untuk mengoptimalkan dia dalam melakukan sebuah mobilitas, tapi yang ada malah membuat memperparah bahkan suatu kelainan yang dia alami. Sebagai contoh, anak dengan distorsi muskular progresif, di mana terjadinya masalah kelayuan otot yang secara progresif. Nah, seharusnya kan berarti tidak boleh diberikan gerakan yang motorik kalau yang berat-berat itu maksudnya ke gross motor atau motorik kasar. Nah, berarti kan harus diminimalisir gerakan-gerakan yang kaitannya dengan hal yang sifatnya terlalu memakan massa otot kan seperti itu. Contoh berlari, melompat dan sebagainya. Nah, karena ketidaktahuan kita terhadap hal itu, justru malah kita memberikan program yang malah bisa menghabiskan masa usianya, ya kan, dalam masa usia ototnya ya, maksudnya dalam masa usia ototnya, di mana harusnya dia secara progresif mungkin masih bisa bertahan sekian puluh tahun, gara-gara kita berikan satu program yang miss tadi, karena kita tidak memahami hal-hal yang substansi, akhirnya
justru malah di usia 10 tahun sudah kekuatan otot dan sebagainya sudah tidak bisa secara optimal berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Makanya nantinya di dalam materi itu kita akan mempelajari terkait dengan hal-hal yang sifatnya substansi yang perlu kita ketahui sebagai dasar atau acuan kita dalam menyusun sebuah rancangan program. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan saya untuk teman-teman, teman-teman sudah semester 3 ini ya, kira-kira sudah ke lapangan belum? Sudah berapa kali pernah observasi lah katakanlah? Sudah sering ya, penugasan banyak ke lapangan. Oke. Pernah nggak suatu ketika teman-teman sudah mendapatkan penjasa adaptif juga kan di semester 1 ya, olahraga adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ teman-teman pernah nggak waktu observasi melihat adanya aktivitas atau kegiatan yang kaitannya dengan bina gerak ini tadi? Ada yang pernah tahu, pernah lihat di sekolah luar biasa? Ya, seperti apa Mbak gambarannya? Ya. Menurut pengamatan saya, ketika saya melakukan observasi di sekolah luar biasa, salah satu bentuk bina gerak yang biasa sekolah lakukan itu biasanya mengadakan senam bersama di hari Jumat setiap paginya, dan itu merupakan program rutin yang dilakukan oleh sekolah. Mungkin menurut saya itu merupakan salah satu program bina gerak yang dilakukan oleh sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Oke, baik. Jadi sudah pernah ya sebelumnya bisa digambarkan sebuah aktivitasnya, tapi masih secara massal ya, dalam artian masih secara bersama-sama. Mungkin pernah ada yang punya pengalaman spesifik secara individu, siswanya diberikan latihan gerak khusus, mulai dari mungkin cara berjalan, cara melatih motorik halus ataupun kasar. Ada yang pernah? Belum pernah ya? Oke, kalau belum pernah nanti bisa teman-teman melalui video YouTube coba ambil salah satu sampling terkait dengan bagaimana program atau proses implementasi dari bina gerak itu secara subjektif individu. Nanti program itu memang dirancang, kalau kita kenalnya kan memang individu ya kaitannya kalau proses-proses seperti ini, jadi tidak bisa secara massal atau kelompok tadi. Nah, nanti bisa dilihat seperti apa, bagaimana prosesnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat melalui video YouTube, dan mungkin nanti bisa kita secara bersama-sama. Saya memiliki pengalaman di YPAC. Nah, di YPAC itu mereka memiliki sarana kaitannya dengan proses bina gerak yang cukup komprehensif seperti itu. Jadi mulai dari peralatan dan fasilitasnya sudah cukup memadai. Nah, mungkin nanti bisa kita agendakan bersama untuk kita mengunjungi sekolah luar biasa tersebut. Jadi selain dia sekolah secara formal, tapi juga memberikan layanan kompensatoris, yaitu salah satunya untuk menunjang pembelajaran, yaitu latihan bina gerak seperti itu. Nah, itu nanti mungkin yang bisa kita jadikan acuan ya dalam pembelajaran kita. Jadi saya harap nantinya dalam proses pembelajaran kita itu tidak hanya berpangku pada konsep-konsep teori, tapi lebih ditekankan pada proses-proses yang implementatif seperti itu. Jadi pengalaman belajar teman-teman tidak hanya pada forum ini, tapi juga bisa di luar forum ini, bisa dengan mengunjungi sekolah-sekolah luar biasa yang notabene memiliki fasilitas yang menunjang terkait dengan bina gerak ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa observe ke sana, mencari tahu seperti apa. Nah, kemudian nantinya bisa kita bagikan di sini seperti itu. Oke. Selanjutnya terkait dengan materi tadi sudah saya sampaikan bahwasannya bina gerak ini berfokus pada bagaimana kita melatih mobilitas, motorik dan sebagainya, intinya untuk menunjang pembelajaran. Ingat, karena kita pendidikan luar biasa bukan basisnya bukan ke medis, jadi kita tetap arahnya harus ke pendidikan, jadi kaitannya dengan konteks-konteks pembelajaran. Jadi bina gerak yang kita latih sebagai contoh menulis, kemampuan motorik halus, berarti kita
coba bagaimana melatih anak supaya bisa memegang pensil sampai dia menggoreskan pensil ke kertas seperti itu. Terus kemudian ya hal-hal yang lain yang sifatnya memang mendukung daripada pembelajaran, bahkan posisi duduk ketika anak tidak bisa duduk dengan tegak dengan baik, ya kan, itu bisa kita bantu dengan bina gerak tadi untuk membenarkan posisi duduk. Nah, itu pun juga ada alat-alat bantunya. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan yang dari yang sudah saya sampaikan? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Dia saya izin bertanya terkait pembelajaran bina gerak ini, apakah pembelajaran bina gerak itu harus disesuaikan dengan hasil identifikasi dan hasil asesmen oleh anak? Oke, baik. Terima kasih. Ada yang bisa membantu saya nggak menjawab nih? Kira-kira perlu nggak sih program bina gerak yang kita rancang itu harus sesuai dengan proses identifikasi dan asesmen? Monggo, silakan. Ya, silakan Mbak Denis. Kalau menurut Denis itu perlu Pak, karena kan kita selama melakukan program bina gerak itu kan tujuannya untuk membenarkan atau buat memperbaiki kesulitan yang dialami anak. Jadi perlu dibutuhkan keseimbangan antara program bina gerak yang akan dilaksanakan dan dengan hasil asesmen atau identifikasinya. Oke, baik. Lagi yang mau menambahkan? Oke, saya sepakat dengan Mbak Denis, ya Mbak Dia. Kenapa kok harus berkorelasi antara identifikasi dan hasil identifikasi dan asesmen dengan intervensinya atau programnya? Ya karena tadi sudah disampaikan, kita kan tidak akan bisa merancang suatu hal yang optimal, yang baik ketika kita tidak memperoleh data atau informasi yang lengkap atau komprehensif, kan seperti itu. Jadi dari identifikasi dan asesmen kita dapat menemukan informasi terkait dengan sasaran target bina gerak kita, yang kemudian kita rancangkan program. Seperti tadi kita bisa menemukan daripada kelainan yang dialami oleh sasaran target, seperti yang saya sudah sampaikan tadi masalah DMP. Ketika kita merancangkan program, kita punya dasar dan landasan yang kuat, maka program itu pasti akan berjalan dengan baik, seperti itu. Gitu ya. Jadi harus ada korelasinya. Kalau tidak ya nanti program itu akan tidak sesuai dengan tujuan, akan mengarah ke arah yang lain, bahkan bisa malah membuat sasaran target kita tidak bisa mendapatkan layanan yang optimal dalam bina geraknya. Seperti itu ya Mbak. Iya. Oke, ada lagi? Baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin untuk yang pertama tadi ya, tugas yang pertama adalah kalian silakan ambil video, disaksikan secara seksama terkait dengan latihan bina gerak atau latihan fisioterapi yang ada di YouTube. Kalian coba amati, kemudian kalian catat kira-kira seperti apa hasil daripada layanan tersebut. Nah, nanti hasilnya mohon bisa diunggah di Sipejar masing-masing. Nah, selain itu di dalam Sipejar nanti sudah ada materi terkait dengan olahraga adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Mohon dibaca di bagian perancangan program bina geraknya. Jadi di situ seperti apa layanannya, latihan-latihannya. Nah, nanti bisa teman-teman lihat. Nah, di sini. Nah, di halaman ini ya. Jadi bagian yang terkait dengan administrasi program dan teknik-teknik serta pengukuran. Nah, ini nanti bisa dijadikan acuan ya untuk teman-teman dalam menyusun sebuah rancangan program bina gerak seperti itu. Jadi tekniknya seperti apa? Jadi kurang lebih bina gerak dengan penjas adaptif itu kurang lebih, kalau penjas adaptif diambil pada saat warming up atau pemanasan itu tadi. Nah, di sini nanti bisa diambil berapa gerakan yang mungkin bisa diadaptasi dan digunakan di dalam proses bina gerak untuk bagaimana melenturkan otot yang kaku dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diadaptasi dari buku ini, diambil beberapa contohnya. Nah, kemudian bisa teman-teman adaptasikan gerakannya seperti apa. Kalau memang seumpama
dicontoh itu dengan posisi tangan tegak ke atas, berarti kalau tangan tegak bawah kurang lebih dengan posisi gerak ya, tulang gerak ini itu kan paling tidak kurang lebih dengan gerakan yang sama seperti itu, hanya tinggal diadaptasi pola dan bentuknya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini karena saya lihat sudah wajahnya lelah dan sebentar lagi mungkin sudah waktunya untuk istirahat makan siang juga. Jadi silakan nanti bisa jajan di kantin, nanti dinikmati itu semua yang bisa dimakan seperti itu. Oke, baik, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.